Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizal Farid Mungkin bisa dipanggil Rizal dengan NIM akhir 172. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan tugas akhir mata kuliah Bahasa Indonesia. Jadi tunggu apa lagi? Nggak usah berlama-lama, mari kita langsung kerjakan. Untuk soal yang pertama, ini dia soalnya. Untuk jawaban, kata baku adalah kata yang penulisannya sudah sesuai dengan kaidah yang ditetapkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, sedangkan kata tidak baku adalah kata yang tidak sesuai dengan kaidah KBBI. Contohnya, kata tidak baku analisa, untuk kata bakunya analisis. Untuk arti menurut KBBI adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Jadi, bisa dipahami? Oke, terima kasih. Lanjut soal yang nomor 2. Nah, ini dia untuk soal nomor 2-nya. Jawaban. Kalimat efektif adalah kalimat yang menyampaikan informasi secara jelas, tepat, singkat, dan mudah dipahami sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Kalimat efektif memiliki struktur yang jelas, menggunakan kata yang tepat, serta tidak menggunakan pemborosan kata atau makna ganda. Sedangkan kalimat tidak efektif adalah kalimat yang sulit untuk dipahami karena ada kesalahan struktur, pengulangan kata, atau penggunaan kata yang berlebihan. Kalimat tidak efektif dapat menyebabkan informasi menjadi kurang jelas dan menimbulkan keracunan makna. Oleh karena itu, penggunaan kalimat efektif sangat penting dalam penulisan karya ilmiah dan komunikasi formal agar pesan dapat tersampaikan dengan baik. Contoh kalimat tidak efektif, para siswa-siswa diwajibkan mengikuti upacara bendera. Kalimat efektifnya, para siswa diwajibkan mengikuti upacara bendera. Penjelasannya, kata para sudah menunjukkan jamak, sehingga tidak perlu ditambahkan kata siswa-siswa. Jadi, begitu teman-teman. Lanjut soal yang nomor 3. Nah, dan ini dia untuk soal nomor 3. Jawaban. Kutipan langsung adalah pengambilan pernyataan dari sumber asli tanpa mengubah kata-katanya. Sedangkan kutipan tidak langsung adalah pengambilan gagasan dari sumber asli dengan menggunakan bahasa penulis sendiri tanpa mengubah maknanya. Jadi, bagaimana untuk contoh penulisannya? Ini dia. Nah, ini dia teman-teman untuk contoh penulisannya ya. Yang pertama ada kutipan langsung. Cara pertama, ditulis sama persis dengan sumber asli. Diapit dengan tanda petik ya, tanda petik 2 ini. Jika kurang dari 40 kata, 3 harus menyantumkan sumber, nama penulis, tahun, dan halaman. Contohnya, untuk sumber itu bisa ditaruh di depan kalimat dan di akhir kalimat. Nah, untuk tanda kutip langsung nih, tanda kutip ya, metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Sedangkan untuk kutipan tidak langsungnya, cara penulisannya, satu, tidak menggunakan tanda petik ya. Tidak menggunakan tanda petik. 2, tetap menyantumkan sumber. 3, ditulis dengan kalimat sendiri atau diparafrase sesuai dengan bahasa kita. Nah, contohnya yang kutipan langsung tadi kita parafrase ke bahasa kita. Jadi seperti ini. Menjadi metode penelitian merupakan prosedur ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data sesuai dengan tujuan penelitian ya.
Walaupun kalimatnya berbeda, tetapi memiliki makna yang sama. Jadi begitu. Jadi yang tadi merupakan perbedaan dari kutipan langsung dan tidak langsung. Oke, mari kita masuk soal yang terakhir. Ini dia. Nah, ini dia untuk soal terakhir. Jawabannya, jadi penulisan daftar pustaka yang baik dan benar itu ini contohnya. Yang pertama ada nama penulis, kemudian tahun terbitan, sumber yang bersangkutan, 3 judul sumber yang dipakai sebagai referensi, dan keempat data publikasi atau nama tempat terbit, nama penerbit. Dalam penyusunan daftar pustaka, beberapa hal perlu diperhatikan yaitu 1. Baris pertama dimulai pada pias atau margin sebelah kiri. Baris kedua dan selanjutnya dimulai dengan 3 sampai 5 ketukan ke dalam. 2. Jarak antar baris 1 spasi, jarak antar sumber 1,5 atau 2 spasi. Yang keempat, diurut berdasarkan abjad huruf pertama nama keluarga penulis atau bergantung pada gaya selingkung bidang. Nah, contoh daftar pustakanya seperti ini ya teman-teman ya. Ini ada nama, tahun seperti ketentuan tadi. Dan untuk penyusunannya itu sesuai abjad. Jadi semisal BGH ini kan udah urut abjad. Jadi setelah nanti misal namanya A berarti di bawahnya yang namanya B. Jadi urut abjad. Kemudian untuk kalimat keduanya agak menjorok 3 sampai 5 ketukan ya. Jadi menjorok ke dalam. Nah, jadi berikut merupakan contoh penulisan daftar pustaka yang baik dan benar. So, terima kasih buat teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat. Jadi, sampai jumpa lain waktu. See you.